Oke, berikutnya dalam modul segitiga exposure di sini, teman-teman, yang terakhir yaitu mengenai aperture atau diafragma bila blade yang ada di dalam lensa, di mana dia juga bisa mengatur banyak dikitnya pencahayaan yang bukan masuk dalam kamera. Nah, teman bisa lihat dalam pemaparan berikut ini besaran dari bilah-bilah diafragma itu sendiri atau aperture disimbolkan dengan angka f garis miring 1,4, 2,8, 40, 56, 11, 16, 22, dan seterusnya. Semakin angka itu kecil, maka kita sebutnya bukaannya akan semakin besar. Seperti teman-teman lihat di gambar. Begitu juga dengan ketika angkanya dia akan semakin besar, maka bukaannya akan semakin kecil. Dan tentunya ini akan memiliki efek-efek yang berbeda dalam hasil foto nanti. Ketika kita menggunakan bukaan besar, angka f-nya itu kecil, maka pencahayaan akan banyak masuk ke dalam kamera, sehingga gambar akan semakin terang. Begitu pula ketika kita menggunakan f-nya dengan angka tinggi, bukaannya kecil, otomatis pencahayaan akan masuk sangat sedikit ke dalam kamera, sehingga hasil foto akan semakin gelap. Namun teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa adanya efek dari depth of field atau ketajaman gambar. Bisa dilihat di sini, ketika bukaannya dia cukup besar, maka dia akan fokus ke titik yang paling dekat di lensa, sehingga dia akan terisolir menjadi objek yang paling fokus, dan lainnya dia pasti akan ngeblur. Beda cerita ketika kita taruh di middle, tengah, f56 contohnya, mungkin hasil fotonya juga pasti akan blurnya mulai berkurang dan ada beberapa yang mulai tajam. Dan pasti ketika kita mentokkan ke f yang paling angkanya paling tinggi, 22 misal f16, bukannya dia akan mengecil, pencahayaan cukup sedikit yang masuk, sehingga efek yang didapat adalah gambar akan tajam dari depan sampai belakang. Gitu. Nah, semuanya memiliki keuntungan, semuanya memiliki kegunaan. Mungkin banyak orang ketika portret orang, produk, mereka suka dengan isolasi dari blur tersebut gitu, fokus ke orangnya saja, belakangnya akan full totally blur. Biasanya kita menyebutnya dengan istilah bokeh gitu, dimana fokus ke objek utama dan background belakangnya pasti akan blur semuanya. Tapi buat teman-teman yang penyuka fotografi landscape misalnya, pasti dia akan menggunakan bukaan-bukaan kecil dengan angka-angkanya tinggi. 8, 11, 16, 22 mungkin akan mereka gunakan, karena yang mereka butuhkan adalah dari ujung ke ujung fotonya harus detail semua, harus jelas semua. Jadi penggunaan seperti ini pastinya akan disesuaikan juga dengan teman-teman ingin memotret apa. Kita coba lihat dari contoh berikut ini. Saya mencoba memotret sebuah landscape dari produsen kain pantai di wilayah Solo, teman-teman. Nah, di sini saya mencoba memotret menggunakan f dengan angka 22 sehingga bukaannya cukup sempit, tetapi dia akan mendapatkan fokus yang super jelas semuanya. Dari ujung ke ujung semuanya kita tajam. Keuntungannya di sini adalah ketika kita menggunakan f22, pencahayaan yang sempit, tapi saya memotret dalam kondisi yang cukup panas terik, sehingga pencahayaan juga cukup menggunakan ISO 100 pun tidak masalah. Oke, next berikutnya. Di sini saya coba membuat sebuah fotografi framing portrait laki-laki. Saya mencoba untuk membuat f-nya saya turunkan angkanya menjadi 1,4 dan juga bukannya pasti otomatis besar. Dalam kondisi
foto di bawah shadow, dia akan tetap terang, teman-teman. Kemudian juga pastinya objek framing-nya terbentuk. Ada objek di depan lensa yang terlalu dekat, dia pasti akan blur dan dia akan fokus ke portrait model ya. Sehingga di sini menjadikan sebuah karya foto yang lebih memiliki kedalaman gitu ya, dan juga dimensinya terbentuk di sini dan lebih menarik. Nah, itulah beberapa pemanfaatan yang bisa kita pakai ketika kita memotret menggunakan aperture atau diafragma. Nah, dari ketiganya ini alhasil segitiga exposure itu adalah yang kita harus cari adalah balance atau keseimbangan. Kapan kita bisa memotret menggunakan settingan speed tinggi, speed rendah, ISO tinggi, ISO rendah, ataupun bukaan besar ataupun kecil, semuanya tergantung kita sebagai seorang fotografer mana dulu yang akan kita setting untuk kita foto. Penasaran bagaimana cara menyeimbangkan segitiga exposure-nya? Perhatikan ke video selanjutnya.